Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqbal Aprilianto dari kelas Informatika B semester 8 dengan NIM 2102041027 akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Achievement Motivation Training yang diampu oleh Bapak Hasan Bisri Isa Alfaris. Untuk tugasnya sendiri yaitu membuat video tentang analisa SWOT diri sendiri. Apa sih SWOT itu? SWOT adalah singkatan dari strength yang berarti kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Nah, menganalisa SWOT pada diri sendiri adalah cara untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam diri kita, yang dapat membantu dalam menetapkan tujuan pribadi dan merencanakan langkah-langkah untuk berkembang. Kekuatan mencakup segala hal yang menjadi kelebihan kita, seperti keterampilan, pengetahuan, atau sikap positif yang membedakan kita. Misalnya, kemampuan komunikasi yang baik atau kemampuan teknis yang kuat. Kelemahan adalah area yang perlu kita perbaiki, seperti kebiasaan negatif atau keterampilan yang kurang berkembang. Contohnya, mudah merasa stres atau kurang percaya diri. Peluang merujuk pada kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk berkembang, seperti mengikuti kursus, bergabung dengan komunitas profesional, atau mencari mentor. Sedangkan ancaman adalah tantangan eksternal yang dapat menghambat perkembangan, seperti persaingan ketat di dunia industri atau perubahan teknologi yang mempengaruhi keterampilan kita. Dengan melakukan analisis SWOT pada diri sendiri, kita dapat mengidentifikasi potensi yang bisa dimaksimalkan dan area yang perlu diperbaiki, sambil memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman yang mungkin muncul untuk meraih tujuan hidup dan karir yang lebih baik. Dalam menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam diri saya mulai dengan melihat kekuatan yang saya miliki. Salah satu kekuatan yang saya miliki adalah kemampuan berinteraksi dengan orang yang ekstrovert. Saya merasa nyaman ketika berada dalam kelompok yang penuh energi dan obrolan yang terus mengalir. Ini bukan hanya tentang berbicara atau berkomunikasi, tetapi lebih kepada bagaimana saya bisa menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan menciptakan hubungan yang positif. Orang ekstrovert seringkali terbuka dan mudah diajak bicara. Dan kemampuan saya untuk menyesuaikan diri dengan mereka memungkinkan saya untuk membangun hubungan yang lebih kuat, baik dalam lingkungan profesional maupun pribadi. Keterampilan ini sangat berharga, terutama dalam konteks kerja, di mana kolaborasi tim sangat penting. Saya merasa bisa menjadi penghubung dalam tim yang beragam, mengatur suasana, dan membuat semua orang merasa lebih terlibat dan nyaman untuk berbicara. Hal ini meningkatkan efektivitas kerja tim dan memperkuat koneksi di antara anggota tim. Selain itu, saya juga merasa bahwa rasa ingin tahu saya yang tinggi adalah salah satu kekuatan besar dalam diri saya. Saya selalu ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal yang baru dan menarik, baik itu terkait dengan pekerjaan saya atau di luar pekerjaan. Ketika saya penasaran dengan sesuatu, saya tidak segan untuk menggali lebih dalam. Saya suka mengeksplorasi topik-topik baru, membaca buku, mengikuti seminar, atau mencari informasi lebih lanjut. Rasa ingin tahu ini mendorong saya untuk tidak berhenti belajar, yang tentu saja sangat penting dalam dunia yang terus berkembang ini. Sifat ini juga memberi saya keuntungan dalam mengembangkan keterampilan baru.
Ketika saya mengetahui ada bidang yang saya belum kuasai, saya merasa terdorong untuk mempelajari dan menguasainya. Sehingga saya selalu merasa berkembang dan siap menghadapi perubahan di sekitar saya. Tapi, saya juga menyadari bahwa ada beberapa kelemahan dalam diri saya yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kesulitan saya dalam berinteraksi dengan orang yang lebih introvert dari saya. Meskipun saya merasa nyaman dengan orang ekstrovert, saya kadang merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan orang yang lebih tertutup atau pendiam. Interaksi dengan orang introvert membutuhkan pendekatan yang berbeda. Mereka cenderung lebih memilih mendengarkan dan berbicara ketika mereka merasa nyaman. Saya sering merasa bahwa saya harus lebih banyak berbicara untuk menjaga percakapan tetap berjalan. Namun itu kadang membuat saya merasa saya tidak cukup memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara. Saya rasa jika saya bisa mengubah cara saya berkomunikasi, lebih mendengarkan dan memberi mereka waktu untuk berbicara, saya bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Untuk kelemahan, salah satu kelemahan lainnya adalah kebiasaan menunda pekerjaan. Saya mengakui ada kalanya saya merasa malas untuk memulai suatu tugas, terutama jika tugas tersebut terasa besar atau tidak menarik. Kadang, rasa malas ini mengarah pada prokrastinasi, di mana saya menunda-nunda pekerjaan sampai tenggat waktu semakin dekat. Tentu saja, ini adalah hal yang sangat merugikan. Tugas yang menumpuk dan ketegangan yang datang dengan mendekati tenggat waktu bisa sangat mempengaruhi kinerja saya. Saya merasa bahwa kebiasaan ini bisa menghambat potensi saya dalam mencapai tujuan, karena saya tidak memberi diri saya waktu yang cukup untuk mengerjakan sesuatu dengan baik dan sesuai dengan standar yang saya inginkan. Selain itu, saya juga cenderung pelupa. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi kadang sifat pelupa ini bisa mempengaruhi kualitas pekerjaan saya. Ketika saya lupa detail penting atau tidak mencatat tugas yang perlu saya lakukan, saya menjadi kehilangan jejak dan harus terburu-buru untuk menyelesaikan hal-hal yang saya tinggalkan. Ini bisa mengurangi produktivitas saya dan tentu saja mengarah pada kesalahan yang bisa dihindari. Meskipun ada kelemahan, saya juga melihat banyak peluang yang bisa saya manfaatkan untuk memperbaiki diri. Salah satunya adalah peluang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi saya, khususnya dengan orang yang lebih introvert. Saya bisa belajar untuk lebih sabar, mendengarkan lebih baik, dan mengadaptasi cara berbicara saya agar bisa lebih inklusif dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara. Saya menyadari bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini akan memungkinkan saya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan memperluas jaringan saya, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Saya juga bisa memulai belajar mengenali sinyal-sinyal nonverbal atau bahasa tubuh yang lebih sering digunakan oleh orang introvert, sehingga saya bisa memahami mereka lebih baik. Selain itu, saya melihat peluang besar dalam rasa penasaran yang saya miliki. Rasa ingin tahu ini memberikan saya kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru dengan mengikuti kursus-kursus, membaca lebih banyak buku, atau menghadiri seminar-seminar yang relevan dengan bidang yang saya minati. Saya bisa memperluas wawasan saya dan tetap berada di garis depan perkembangan dalam industri yang saya tekuni. Hal ini memberikan saya kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru yang akan sangat membantu dalam karir saya. Bagi saya, belajar bukan hanya tentang meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga tentang memperbaiki keterampilan interpersonal saya. Mengikuti pelatihan komunikasi atau bekerja dengan mentor bisa membantu saya untuk terus berkembang secara pribadi dan profesional. Salah satu peluang besar lainnya adalah mengembangkan disiplin diri. Meskipun saya kadang merasa malas, saya tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah kebiasaan buruk dan membuat sistem pengelolaan waktu yang lebih baik.
Saya bisa membuat jadwal harian yang lebih terstruktur, menetapkan tujuan yang jelas, dan memberikan penghargaan pada diri saya sendiri ketika berhasil menyelesaikan tugas. Dengan cara ini, saya dapat meningkatkan produktivitas saya dan lebih terorganisir dalam menyelesaikan pekerjaan. Tentu saja, ada beberapa ancaman yang perlu saya perhatikan. Salah satunya adalah kesulitan dalam beradaptasi dengan berbagai tipe orang. Jika saya terlalu nyaman dengan orang ekstrovert, saya mungkin akan kesulitan dalam situasi yang melibatkan lebih banyak orang introvert. Ini bisa menjadi kendala untuk membangun hubungan sosial yang kuat, terutama jika saya tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang yang memiliki kepribadian yang berbeda. Untuk itu, saya harus lebih fleksibel dan terbuka dalam menghadapi beragam karakter agar dapat menjalin hubungan yang lebih produktif dan efektif di berbagai situasi. Ancaman lainnya adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dan sifat pelupa yang sering muncul. Jika saya tidak segera mengatasi kedua hal ini, keduanya bisa menghambat pencapaian tujuan saya. Saya bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang atau bahkan membuat kesalahan yang bisa dicegah hanya dengan lebih terorganisir dan disiplin. Untuk mengatasi tantangan berkomunikasi dengan orang introvert, saya mulai berlatih untuk lebih mendengarkan. Saya akan mencoba memberi lebih banyak ruang bagi mereka untuk berbicara dan tidak terburu-buru dalam merespon. Saya juga bisa belajar untuk membaca sinyal nonverbal mereka dan memberikan kesempatan untuk berbicara dalam situasi yang lebih nyaman bagi mereka. Untuk mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan, saya berencana untuk memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Saya juga akan mulai membuat jadwal harian yang lebih terstruktur dan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan setiap tugas. Dengan cara ini, saya berharap dapat meningkatkan produktivitas saya dan mengurangi rasa malas. Intinya, meskipun saya memiliki kelemahan, saya percaya bahwa dengan memanfaatkan kekuatan yang saya miliki dan memanfaatkan peluang untuk belajar dan berkembang, saya bisa mengatasi ancaman yang ada. Ini adalah proses yang terus berjalan, dan saya yakin bahwa dengan memperbaiki diri setiap hari, saya bisa lebih fokus dan mencapai tujuan saya secara lebih efektif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.